wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tistiani Makmur, masih di dunia kampus, dunia disertasi, dunia akademik. Dan kali ini kita masih menjawab ya pertanyaan dari teman di YouTube. Pertanyaan kayak gini. Saya lulus S2 umur 24 tahun, 10 tahun lebih bekerja, sekarang udah umur 35, tanpa kepikiran S3, tapi yang nanti nggak punya waktu. Kalau boleh tahu, dia total sampai lulus S3 berapa? Sekarang berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk kuliah S3 itu ya? Dan ada biaya yang perlu kita perhatikan adalah pertama, biaya dari internal, eksternal. Nah, kenapa penting kita memperhatikan biaya internal dan eksternal ini? Tentunya dengan kita mempertimbangkan biaya ini, mudah-mudahan kita nggak stres keuangan, nggak ada beban pikiran, dan melancarkan, dan kita juga dari awal bisa mempersiapkan biaya apa saja yang bisa kita hematkan dan apa yang harus kita persiapkan ke depannya. Tentu dari sisi internal ini yang berkaitan langsung dengan dunia kampus selama kita kuliah di sana, atau dunia selama kita menyelesaikan disertasi kita. Tentu yang pertama, yang paling awal yang harus kita perhatikan adalah satu, biaya pendaftaran awal ya. Pendaftaran awal. Nah, ini biaya pendaftaran awal ini yang harus kita perhatikan adalah misalnya uang tes masuk ya, uang tes masuk, kemudian ada lagi uang dan wawancara. Kemudian ada uang pangkal, misalnya kalau kita selesai atau diterima di satu kampus itu, maka ada uang pangkalnya di sini. Nah, berapa sih biaya di sini kisaran awal yang kita harus persiapkan ini dari sisi kampusnya aja? Di sini kita butuh sekitar 5 sampai 20 juta. Ini persiapan awal tadi ya, uang pendaftaran, uang daftar ulang kalau kita diterima di sana. Ini yang tahap awal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melanjutkan kuliah S3. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan lagi itu adalah SPP atau UKT ya. UKT setiap semester. Setiap semester. Di Indonesia kalau kita lihatin biaya perkuliahan di Indonesia, ada uang kuliah 7 sampai 15 juta per semester. Ya, per semester. Ini yang biaya yang kita butuhkan. Kali aja berapa semester kita tempuh. Sangat jarang saya melihatin ya orang selesai cepat kuliah itu 3 tahun, sangat jarang. Biasanya ya 4 tahun, 5 tahun, sampailah 8 tahun. Bahkan ada yang rename juga kadang di sini. Nah, dikali aja berapa biaya. Kalau misalnya biaya kuliahnya antara 15 juta, dikali aja berapa semester yang kita butuh. Tapi biasanya di semester 3 ini belum ada yang selesai, biasanya kita lihatin. Di keempat dan tahun kelima ini sudah banyak yang selesai kayak gitu. Jadi berapa aja biaya kita butuhkan. Ya kalau kita akumulasikan ya banyak di sininya, banyak ini. Kalau bisa sih kita mengharap kita bisa selesai cepat kayak gitu. Tapi jarang banget kita melihatin ya orang kuliah S3 itu 3 tahun, sangat jarang gitu. Dari sekian banyak, kecuali mungkin ya dia di awal sudah mempersiapkan secara matang, mungkin sudah tahu apa yang mau dikaji, dan dia juga gigih dan punya tim, mungkin bisa 3 tahun. Dan saya aja bayangin dia setiap hari di depan laptop, hari-hari tanpa ada beban kerja yang lain, hanya beban keluarga aja, maksudnya lebih masak, lebih itu saya depan laptop, nggak juga bisa sampai 3 tahun ini, 4 tahun di sini bisa. 4 tahun setengah deh kalau kayak gitu ya, lebih sampai promosi dokter. Ini yang bisa, ini sangat jarang kayak gitu. Nah, dikali aja berapa biaya itu yang kita butuhkan. Nah, kemudian biaya disertasi ini juga, sangat perlu diperhatikan. Biaya disertasi ini misalnya biaya kita penelitian, kemudian ke lapangan ya, ini masuk lagi jilid, belum lagi fotokopi, belum lagi print. Ini juga butuh uang yang sangat banyak di sini. Ya, di sini nampaknya sih kecil-kecil, tapi kalau diakumulasi ini juga kita butuh mempersiapkan sekitar 5 sampai 8 juta. Ini
Jadi ini duitnya, ini uang semua ya, ini yang kita butuhkan. Kemudian yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan adalah biaya publikasi. Nah, biaya publikasi ini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena dituntut kita mahasiswa S3 untuk mempublikasikan artikel kita di jurnal, baik itu internasional maupun nasional. Tentu ketika kita menerbitkan, kita butuh biaya. Pertama, biaya proofreading jurnal kita, kemudian biaya untuk penerbitan. Nah, ini biaya penerbitan itu beda-beda. Kalau di Indonesia yang berputasi Sinta 2, ya sekitar berapa ya? 5 sampai 500.000 sampai 2 juta. Ini biaya publikasi. Kalau internasional mungkin lebih besar lagi, sekitar ya 3 juta sampai 10 juta biaya yang kita butuhkan untuk publikasi ya, jurnal kita. Nah, ini biaya yang sangat penting diperhatikan kalau dari sisi internal ketika selama kita kuliah S3. Kemudian di sisi eksternal apa aja yang harus kita perhatikan? Nah, ini dia. Kalau eksternal tentu akomodasi dan transportasi ya. Transportasi. Di transportasi apa? Ya kos kita. Kemudian biaya kita makan di sana. Kalau di luar daerah mungkin pesawat ya. Ini butuh semua ini. Nah, ini juga biaya harus diperhatikan ketika kita kuliah S3. Nah, ini juga kalau kita masukkan ini sudah tercatat dalam sistem kampus. Biasanya saya lihatin kemarin ya, pengalaman lihatin ya, kemarin lebih 100 juta. Ini lebih dari 100 juta yang terekam dari sistem kampus aja. Nah, yang tidak terekam ini banyak lagi. Ini tadi yang saya katakan, uang kos, apalagi di kota-kota besar di Pulau Jawa nggak ada kosan murah lagi kayak gitu. Dan apalagi biaya makan lagi, belum lagi transportasi kalau kita nggak pakai kendaraan. Nah, ini harus diperhatikan juga semua. Nah, kemudian apalagi tentu di sini fasilitas melancarkan kita untuk nulis, misalnya apakah laptop, software, kemudian wifi, ada kuota. Ini harus diperhitungkan juga setiap bulan berapa yang dibutuhkan. Nah, kalau tanpa wifi atau kuota internet ya kita susah. Apalagi kita di sini kita ingin searching jurnal. Nah, ini dibutuhkan ini. Nah, itu yang harus diperhatikan lagi. Kemudian di sini ada lagi mungkin ya, academic writing atau copy shop ya. Copy shop atau academic writing. Academic writing ini apa? Misal kalau saya di Jawa dulu ada grup diskusi ya, diskusi yang memang membahas tentang epistemologi, metodologi penelitian yang antara mahasiswa S3. Tentu kan kita pertemuannya kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Pertemuan kita tuh di kafe atau di kantin ya. Tentu ada coffee shop tadi ya, kita di sini atau biaya makan kita diskusi. Nah, ini juga diperhatikan berapa yang harus kita keluarkan ya. Yang penting juga adalah yang diperhatikan adalah harus ada uang cadangan. Nah, kenapa penting uang cadangan ini? Ini saya lakukan dulu ya. Kita nggak tahu ya ke depan entah ada keluarga yang sakit atau kita yang sakit atau ada musibah yang kita tidak tahu ya. Ini harus disisihkan juga walaupun nggak banyak. Maksudnya ketika ada sesuatu mendadak kita nggak shock kayak gitu. Nah, ini biaya yang harus kita keluarkan. Namun perlu kita ketahui juga banyak biaya yang kecil-kecil yang tidak terpikirkan ya. Kalau di suatu kampus juga ada biaya ya. Biaya uang ujian proposal, ada uang apa lagi? Kompre, kemudian ada biaya biaya ujian pendahuluan, tertutup, kemudian promosi, uang makannya, belum lagi ada lagi biaya ucapan terima kasih ya sama promotor atau co-promotor. Sebenarnya nggak ada, tapi kita sebagai orang timur, budaya kita orang timur, tentu ada rasa ucapan terima kasih kita kepada promotor atau promotor. Apakah kita mau beli bentuk barang atau oleh-oleh atau kue, terserah itu kepada kita ya diminta. Tapi ya kita sebagai mahasiswa tentu harus sadar diri juga, kita sudah dibimbing secara luar biasa, kita diberi arahan kayak gitu. Jadi itu yang biaya yang harus kita butuhkan.
Kalau diakumulasikan semua ya pantas ya, kata dulu sebelum saya kuliah dikatakan untuk kuliah S3 itu seharga ya satu mobil Avanza deh. Kayak gitu ya. Ini kita butuh uangnya. Nah, apalagi kalau kita tidak dapat beasiswa, itu luar biasa. Makanya ketika kita benar ingin kuliah S3, kita belum mempertimbangkan jangan sampai kita kuliah itu terhenti di tengah jalan gitu. Namun kita berharap mudah-mudahan teman-teman yang sedang kuliah S3, yang akan kuliah S3, Allah lancarkan, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat yang akan kuliah S3 dan bisa mempertimbangkan biaya apa saja ya. Ini banyak, ini yang besar-besarnya saja yang saya tampilkan, yang kecil-kecilnya masih banyak. Mungkin ini saja. Seandainya teman masih ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.